Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN baru saja disahkan pada rapat paripurna DPR RI hari ini. Langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang. Selamat siang Desi, bagaimana perkembangan sidang hingga saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Maggie, betul sekali pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN itu telah selesai dan telah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna yang tadi dimulai sejak pukul 10 dan tidak lama berselang, itu sekitar 30 menit kemudian sudah selesai disepakati oleh 8 fraksi yang ada di DPR dan juga bersama pemerintah. Di mana sebelumnya pada 30 Januari sampai 1 Februari 2025 itu telah melalui pembahasan draft RUU, yaitu rapat dengar pendapat umum dengan pakar dan akademisi, juga adanya pembahasan daftar inventarisasi masalah sebanyak 2.411 daftar inventarisasi masalah dan rapat pemerumusan juga sinkronisasi. Tadi dalam pidatonya Ketua Komisi 6 dan juga Menteri BUMN Erick Thohir telah menyampaikan sambutan mereka dalam pembukaan rapat paripurna, di mana disebutkan oleh Ketua Komisi 6 bahwa urgensi dari pembuatan atau pengesahan Undang-Undang BUMN ini memang adalah untuk mendukung berbagai program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana peraturan existing yang telah mengatur BUMN itu, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu sendiri telah berusia 22 tahun lamanya, sehingga membutuhkan perubahan untuk disesuaikan dengan dinamika dan tantangan global seperti yang terjadi pada tahun ini. Seperti salah satunya kalau kita tahu Presiden Trump sudah mengenakan tarif kepada 3 negara seperti Kanada, Meksiko, dan juga Tiongkok, yang ini akan menyebabkan potensi perang dagang dan akan mengganggu jalannya target pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dan target-target tersebut seperti swasembada pangan, energi, hilirisasi, dan program prioritas lainnya yang ingin dicapai oleh pemerintah itu dibutuhkan peran BUMN sebagai kepanjangan tangan negara untuk bisa bertransformasi dalam entitas bisnis yang akuntabel dan juga efisien serta berdaya saing global. Sehingga kenapa DPR mempercepat bersama pemerintah untuk segera disahkannya Undang-Undang BUMN ini. Dan ada sebanyak 11 substansi pokok dari Undang-Undang BUMN ini, Maggie, diantaranya bisa saya sebutkan adanya pengaturan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang akan juga mengurusi seperti holding investasi, operasional, restrukturisasi BUMN, privatisasi, pembentukan anak usaha, anak perusahaan, maupun pembubaran BUMN itu sendiri. Kemudian nanti dalam substansi 11 substansi itu juga itu ada menyebut mengenai mengatur pengelolaan aset BUMN yang harus sesuai dengan good corporate governance. Kemudian pengaturan sumber daya manusia di BUMN yang sebaiknya bisa memberikan peluang bagi penyandang disabilitas, kaum perempuan, dan juga masyarakat setempat. Ada juga pengaturan pembentukan anak usaha yang lebih detail, kemudian pengaturan terhadap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambil alihan, hingga pemisahan BUMN. Ada juga yang mengatur privatisasi BUMN, serta pengaturan pengawasan internal dan komite audit lainnya, serta kewajiban BUMN dalam tanggung jawab sosial seperti kepada UMKM, pembinaan, pelatihan, kepada masyarakat juga, serta kepada koperasi. 11 pokok ini nantinya yang sudah menjadi Undang-Undang BUMN ini nantinya akan terus berproses untuk menjadi undang-undang, di mana tadi pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa dia tidak ingin berspekulasi karena tadi fokus dari publik, fokus dari media adalah tentang pengangkatan atau dibentuknya BP Danantara. Namun Dasko menyebutkan tidak ingin banyak berkomentar dulu kepada publik mengenai pembentukan Danantara tersebut, karena menunggu Undang-Undang BUMN itu jadi dan peraturan pemerintah yang mengikutinya itu jadi. Sehingga untuk Dewan Pengawas, kemudian Badan Pelaksana yang tertera dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang BUMN itu masih
belum bisa diungkapkan ke publik kejelasannya. Seperti diantaranya kalau kita tahu Dewan Pengawas itu nantinya akan diketuai oleh Menteri BUMN dan anggotanya terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan serta anggota yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Itu belum secara jelas, secara gamblang bahwa ya Menteri Erick Thohir, untuk Menteri BUMN saat ini akan menjadi Ketua Dewan Pengawas. Kemudian untuk badan pelaksananya tentunya akan diisi oleh orang-orang profesional dan tidak diisi oleh orang dari partai politik. Kemudian ada juga aturan di pasal 3F itu yang menyebut soal modal dari Danantara itu akan berasal dari penyertaan modal negara yang besarnya kalau kita telisik itu paling sedikit 1.000 triliun rupiah dan akan diambil dari atau berasal dari konsolidasi BUMN tahun 2023 yang tercatat sebesar 1.135 triliun rupiah. Dan juga kenapa menjadi fokus Undang-Undang BUMN saat ini seperti dikejar target seperti itu, Maggie. Karena memang DPR menyebut urgensinya Undang-Undang BUMN ini untuk disegerakan mengingat 22 tahun lamanya belum ada perubahan. Sementara perekonomian terus berubah dan BUMN masih tidak lincah seperti itu. Direksi seperti BUMN tidak lincah karena banyak sekali undang-undang yang mengikat, diantaranya ada undang-undang BUMN, undang-undang perseroan terbatas, kemudian juga ada undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara, sehingga dianggap BUMN tidak lincah dalam melakukan keputusan yang strategis. Dan kenapa juga ini menjadi urgensi, Maggie, dianggap bahwa direksi BUMN itu takut mengambil keputusan karena adanya anggapan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian negara, sehingga direksi itu mengkhawatirkan perbuatan mereka akan masuk dalam perbuatan melawan hukum dan dimintai pertanggungjawabannya, sehingga tidak bisa bergerak secara lincah tentunya untuk bisa mengambil aksi korporasi di tingkat global seperti itu. Dan juga DPR itu melihat urgensi dari Undang-Undang BUMN ini untuk segera disahkan adalah karena melihat penunjukan atau pengangkatan direksi dan komisaris selama ini itu adalah diisi orang-orang yang kurang kompeten. Dan juga ada faktor juga di mana Undang-Undang BUMN ini untuk segera disahkan untuk mendukung program atau asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga perlu mempercepat dan memfasilitasi BUMN ini dengan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhannya untuk bisa menjalankan target-target tersebut seperti swasembada pangan, energi, hilirisasi, dan program strategis lainnya. Maggie. Kami akan terus memantau perkembangan dan tentunya juga melihat bagaimana dampak Undang-Undang BUMN yang baru saja disahkan. Terima kasih Desi Aritonang atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.